Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu, karena tidak ada yang namanya ahli di dalam pertanian ini. Yang ada adalah yang lebih berpengalaman. Sebelum kita melakukan bagaimana cara mengasah pisau dengan benar, kita akan pengenalan dulu jenis-jenis pisau sadap. Yang pertama, pisau sadap tarik. Pisau sadap tarik ada dua jenis untuk sadap panel sadap bawah. Yang pertama, pisau sadap dengan sudut kecil ya, dengan sudut kecil. Ini digunakan untuk pohon karet muda dengan yang memiliki ketebalan kulit yang tipis. Kemudian pisau sadap yang untuk panel sadap bawah dengan sudut yang lebar, yang lebih lebar. Ini digunakan untuk karet yang lebih tua, jadi yang memiliki kulit lebih tebal. Jadi kita memakai pisau sadap seperti ini. Kemudian yang ketiga, ini namanya pisau cekung. Kalau di Medan namanya pisau cekung, kalau di Riau namanya pisau suntik. Ini digunakan untuk sadap panel atas menyadap atau menyuntik, istilah di sini di Riau. Ini digunakan untuk kebun yang hampir atau yang mau direplanting, jadi memang karet dimaksimalkan pengeluarannya. Baiklah, kita mulai cara mengasahnya. Cara mengasah digunakan dengan batu asah yang sangat halus, yang sudah ditipiskan bagian sisi-sisi sebelahnya sudah ditipiskan, dan kita basahi pertama, kemudian kita letakkan di atas landasan. Kita asah dulu di bagian dalam. Cara mengasahnya searah seperti ini. Kita asah bagian searah. Mungkin apabila terasa lambat oleh kawan-kawan, kita bisa putarkan berlawanan arah jarum jam. Jadi nanti seperti ini di sisinya, posisinya nanti. Jadi ketika kita mendorong, ini mengenai bagian yang tajam. Ketika kita tarik, kita angkat sedikit, jadi tidak mengenai bagian yang tajam, jadi tidak akan menjadi tumpul. Jadi cepat saja, jadi semakin lebih cepat kerja kita, menjadi lebih cepat daripada kita hanya sekedar mendorong tadi. Prinsipnya sama, searah sebenarnya, tapi kita putarkan, kita dorong. Nah, begitulah kira-kira. Untuk yang bagian depan, kita harus juga tajamkan. Kita asah seperti ini, searah tetap. Ini gunanya untuk membentuk sumur di bagian awal sadap. Nanti kita akan videokan bagaimana cara penyadapan dan untuk membentuk sumurnya. Kemudian di bagian sisi dalam sebelah depan seperti ini. Ini tutorial, jadi kita sebentar saja, tidak akan lama-lama. Yang sebelah sini juga kita searah. Oke. Kemudian di bagian dalam juga kita searah. Oke, cukup sekedar testimoni.
kita basahkan lagi. Kemudian untuk bagian luar, sisi luar kita asah menggunakan batu asah yang halus juga, yang lebih lebar, supaya yang datar, supaya lebih sisi luarnya datar. Jadi kita asah seperti ini. Bisa dengan begini teman. Kalau begini harus datar, hati-hati ya, karena kita sudah tajamkan di bagian ujung sini. Jadi kita harus menyamping seperti ini. Ini finishing, sebagai finishing pengasahan kita, supaya ini pun kita harus datar. Kemudian bagian sisi luarnya supaya membagus membentuk parit, nanti parit sadapan. Kemudian di bagian sisi ini bagian yang akan menempel ke batang, supaya kita bisa hasilnya datar. Oke. Kemudian cukup sekedar contoh untuk mengukur ketajaman. Kita bisa uji ke jempol, kuku jempol tangan. Apabila terasa sudah seperti lengket, nggak licin, bagian sisi sedikit terbawa, artinya sudah cukup tajam dan bisa kita gunakan. Dan sama juga prinsip pengasahan untuk pisau yang lebih lebar, sama seperti tadi, sama kita, kemudian sisi luarnya sama. Oke, seperti itu kira-kira sama perlakuannya. Kemudian untuk pisau cekung cara pengasahannya, oke, kita bahas dulu seperti ini. Sama seperti tadi, satu arah gitu. Tapi kalau biar lebih cepat, diputarkan seperti ini. Oke, untuk di bagian luarnya seperti tadi, ini bisa begini supaya hasilnya datar. Oke. Oke, ini sekedar tutorial ya, jadi singkat saja. Demikianlah cara pengasahan 3 jenis pisau sadap. Kemudian untuk memilih pisau sadap, kalau menurut saya pribadi lebih enak yang besi padat seperti ini. Besi padat seperti ini berat, jadi kita hanya sedikit tarikan pada sedikit menggunakan tenaga, hasilnya sudah tajam, cepat, lebih cepat kita. Dan kemudian saran saya, setiap kita pergi untuk menyadap karet, sediakan pisau cadangan. Pisau cadangan, jadi kita membawa minimal 2 pisau. Karena tujuannya apabila pisau yang pertama kita sudah tipis dan ada kemungkinan berbahaya, berisiko akan patah, jadi kita harus sediakan cadangan supaya bisa kita tetap melakukan penyadapan. Oke, itu saja kita berbagi pengetahuan. Ini dipelajari dari Bapak Ramidin Padang Sidempuan almarhum. Jadi bisa dilihat di Facebook beliau, di YouTube beliau punya YouTube. Beliau memang orang yang luar biasa, yang sudah mengajarkan bagaimana budidaya karet dan cara penyadapan yang benar. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.